ramai juga ya di kota. Banyak sekali nih. Waduh, jadi bingung. Udah beli apa lagi ya? Mana belanjanya? Pir, sini. Iyanya. Aduh, kamu di mana aja? Lama banget. Aduh, tadi parkirnya jauhnya, soalnya ini berat lagi jauh banget bawaannya. parkirnya. Ini apa lagi yang belum dibeli? Apa ya, Nya? Takutnya lupa loh. Angpau udah, kue udah, Iya. bunga kayaknya belum ya. Bunga ya? Aduh, bunga. Ini Udah dapat bunganya belum? Gimana? udah ada. Bunga Sincia Oh, iya bagus. Bagus kan? Bagus. Bunganya Gede bagus sekali. tuh. Lihat, Berarti coba. semua sudah lengkap ya? Udah komplit. Udah, Oh, iya, udah lengkap oke. semuanya. Ayo. Yang belum ada dodolnya. Iya, nanti di rumah ya, Pi. Iya. Kita pulang parkirnya di mana? Jangan jauh-jauh. Ya, 2 blok dari gedung sini. Oke deh. Terus nggak dapat ini udah parkir. capek nih, Oma Ya, udah capek ya. ini. Ya udah, Gimana? ntar Oke deh. tukang sopir kesana dulu ya. Nanti Iya, tunggu iya. di lobi ya, Nya Iya, ya. Iya deh. jangan panggilnya. Panggilnya Panggil apa? aja Oma Oma. aja. Oh, Oma. Nih, Oke, kayak TV siap. panggil Oma ya. Pergi dulu ya, Oma. Ya. Iya. Bye Oma. Aduh, baru dapat kabar. Diteleponin anak, katanya nggak bisa datang Imlek. Gimana ya? Aduh, udah kangen sama anak cucu mantu. Biar rame di rumah. Tapi mereka nggak bisa datang. Udah banyak makanan. Udah dihiasin rumahnya. Ya, gimana ya, sepi deh di rumah. Imleknya nggak ada siapa-siapa. Oma, tadi kan aku Iya, udah beres ngehiasin yang di sana, yang di pohon ornamennya. Nah, terus ini ada sisanya. Mau ditaruh di mana ya, Oma? Ini ada hiasan kebo, ada hiasan babi, ada nanas juga nih. Kamu kerbau. Iya. Iya. Kamu Bagus hias ya? di tempat yang belum ada deh. Oke. Terserah Di aja. pintu boleh, di pintu. Boleh diatur aja ya. Oke, siap. Oh. Tapi kok Oma sedih sih? Ya, mau Jangan gimana? sedih dong, Oma. Ya ini loh, dapat kabar. Mereka anak-anak, ada cucu, ada mantu, nggak bisa datang. La 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 la. Aduh, Ini kenapa? Seneng banget kayaknya. ini udah bersih-bersih kan mau Imlek. Saya udah bersih-bersih Oma. Ya, makasih ya. Bersih Ki. semuanya. Heeh. Udah dibersih-bersih. Oma mau dibersihin juga sekalian enggak? Waduh. Aduh, Iya, Pak bersihin Supir. juga dong. Soalnya Lagi- mukanya ruwet banget kayaknya, lagi Oma. sedih gini, jangan dibersih-bersih ah. Pak supir mau dibersihin juga mukanya enggak? Boleh? Belakang saya boleh? Iya. Udah bersih. Makasih. Udah ya? Bang. Kalian Oma ya. tuh kenapa? Aduh, tadinya sedih, Vi. Anak-anak gak bisa datang, dikabarin tuh. Anak Maksudnya Oma cucu. jadi nggak dapat angpau? Ya, Lah, Oma harusnya ngasih dong. ngasih. Itu Pak supir udah bawa angpau, tapi ada uangnya apa enggak? Nggak tahu tuh. Nanti masih di dompetnya Belum. Oma kayaknya. Oh, di dompet Oma. Diisi ya. Berarti Kalau saya, ada berarti di saya setoran kebagian ini juga udah dong ya. dibawa sama Om Supir dong. Iya, saya kebagian juga dong. Tenang. Vivi, Pak Andre, supir. Pak Supir, Iya. dapet nanti Oma kasih. Dapat ya? Makasih Oma. Iya. Jangan lupa angpaunya rada gedean dikit ya Oma ya. Udah, jangan ngomongin uang mulu. Ya, hari Ini kita begini kan hibur dulu perlunya. yuk hatinya Oma nih, biar Gimana ya? sukacita lagi. Oma udah jangan sedih Oma. Cucu nggak dateng, anak nggak dateng. Kan ada saya sama Andre. Iya. Mendingan Oma nyanyi, kan Oma kan uangnya banyak. Kasih angpau kita yang banyak-banyak lah gitu. Iya, biar kita hatinya Ya gembira. kan? Terima kasih. Mendingan Oma nyanyi. Dengerin saya nyanyi ya. Iya deh. Aku juga mau ikutan nyanyi. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I die.
Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta. Ayo Oma, ikutan nyanyi yuk. Ayo Oma nyanyi. Chu Yesus ai wo, Chu Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta. Seji kau suo, Chu Yesus ai wo, Chu Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta. Seji kau suo. Ayo nyanyi lebih lagi Oma. Chu Yesus ai wo, Chu Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta. Seji kau suo, Chu Yesus ai wo, Chu Yesus ai ni, Chu Yesus ai ta. Seji kau suo, seji kau suo, seji kau suo. Jangan sedih lagi ya Oma. Iya, agak terhibur Oma. Iya. Kalian bisa jadi teman Oma di rumah. Amin, amin. Lagian kan PSBB begini ya Oma, Iya. nggak boleh berkumpul banyak-banyak. Bersyukur Iya aja kita masih sehat. Iya, Bersyukur Oma masih bisa mau nyediain angpau segala macam bisa dibeli nih. Iya. Bersyukur ya Oma ya. Rumah juga Iya. udah bersih nih Oma tuh lihat tuh. Iya, berkat Bersih. kamu ya. Nih Fi. lapnya tuh sampai bersih juga tuh lihat Oma. Hatinya bersih juga nggak nih? Hatinya bersih juga tuh. Oh iya oke. Oma kita harus ada sukacita, udah jangan pusing, jangan apa-apa. Benar gak Pak Andre? Benar. Ya kan? Ada transformasi yang besar, ya kan? Iya. Mendingan Oma nyanyi. Udah Iya. nggak usah pikirin cucu, mantu, anak mau datang mau nggak, pokoknya Oma ada sukacita yang besar. Ini Amin. happy aja. Terima kasih. Iya. Ayo Oma. Ya. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, semua serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan berada orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian
Duh, Oma jadi seneng. Ada kalian, ada Ipi, ada Pak Supir yang bisa menghibur Oma. Kita udah nyanyi-nyanyi ya. Amin. Duh, Ya. terima kasih jadi terhibur meski anak cucu nggak datang. Iya. Ada kalian yang bisa nemenin Oma. Amin. Amin. Tapi aku pribadi juga bersyukur banget bisa kerja di sini loh. Dengan ngelihat Oma seperti sehari-harinya. Aduh, jadi teladan banget buat aku. Iya, saya juga seneng loh Oma, saya betah sih. Tapi Oma jangan lupa naikin gaji saya ya, Oma. Saya juga ya, Oma. Tenang Buat Ipi. kan Oma Kamu- mengalami berkat yang melimpah. Amin. Ya. Berkat doa Ipi, Amin. sama Pak Supir. Amin. Kalian selalu pasti doain ada kok tiap angpaunya ya. malam. Amin. Isinya besar-besar. Wah. Nanti Amin ya. amplop paling gede. Aduh, haleluya Oma. Kita mau nyanyi lagi aja deh buat Oma ya, biar Boleh. Oma hatinya seneng Iya. ya. Pak Andre ya. Oke. Ayo Iya Oma, deh. kita mulai goyang-goyang badannya. Goyang kiri, goyang kanan Oma. Kiri, kanan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sejikau semua. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sejikau semua. Ju Yesu I need, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sejikau semua. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sejikau semua. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Karena Allah menggenapi firman-Nya yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang
mustahil bagi orang percaya. Duh, ini angpau sudah disiapin buat cucu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi mereka nggak datang, nggak jadi datang. Kasih siapa ya? Oh, Ipi. Sini Iya, Ipi. Oma. Aduh. Ipi. Oma mau kasih angpau ya. Iya, nanti dulu duduk Iya, dulu Oma. ya Ipi. Duduk Oma. Iya. Pir, Upir. Iya Oma, kenapa? Oma makasih banget ya buat Ipi sama Pak Supir sudah menghibur Oma tadi, ngajak Oma Iya. nyanyi, Iya. bersukacita. Biarlah kita bisa jadi teladan juga bagi orang lain. Amin. Ya. Oma mau kasih angpau ya, udah pegang-pegang tuh. Tuh, kamu tahu aja. Harap banget sih. Ini kan janji Itu Pak Oma. Supir kenapa nggak dipasang, kan kita mau terima angpau. Itu di Ya habis kupingnya. udah nggak ada yang tempat lagi yang bisa ditaro-taro. Di kupingnya, di kiri sama Aduh. kanan. Nanti Ya, demi Oma deh ya, iya, kita pasang deh. dikasih angpaunya pakai aja. double. Yang kebo deh. Yang kebo boleh, yang Nah, babi udah. boleh. Cantelin di mana aja boleh. Boleh. Nanti di telinga juga boleh. Ya, Iya, di telinga. dua-duanya ya. Iya. Nanti tinggal Aduh, joget. jatuh. Jangan Tengah sampai joget. jatuh. Ya iya, dipatenin dulu ya. Ini buat saya Oma. Iya. Berapa? Ini nih. Berapa isinya Oma? Ini buat Jangan yang warna ungu ya, saya nggak mau yang ungu, saya Kenapa nggak ungu? demen. Ungu kan 1.000 apa 2.000 ya, lupa saya. 10.000 itu. Aduh. Yang Saya tebel. maunya merah. Ini merah ya Oma. tebel. Merah. Makasih ya Oma. Waduh, tebel Sisi ya banget. Oma ya. Iya. Sisi ya. Ini buat Pak Supir. Oke, Kyongsi. Kyonghi ya Oma ya. Kasih Kyonghi. Aduh, kita juga mau kasih angpau nih buat Oma. Iya. Aduh. Oma terima ya dari kita. Oma lihat nih gambarnya. Orang makan-makan di Iya, restoran. makan-makan nanti Kita makan di ya. restoran Angke ya Oma ya. Iya, nanti nggak boleh ngumpul-ngumpul kan? Ayo. Kan kita makannya bertiga, jaraknya 3 meter. Iya. Waduh. Ntar nggak bisa ngobrol dong kita. Ini buat Oma, Betul, dipegang betul. dulu Oma. Isinya Jangan nanti kita juga. isinya dibukanya. Jangan. Bukanya ntar malam Ayo jam dong. 12. Kalian kan belum nikah. Nggak Terlepas dari nikah apa-apa apa Oma. enggak, kita Kan kita tulus kerja loh. sama Oma. Iya. Waduh. Apa yang ditabur itu dituai. Udah Oma pegang aja daripada Oma sedih-sedih. Kita Pegang, kan anak Oma. Tuhan, jadi Ya. nggak ada lah yang Lagi. gitu-gitu. Ini buat Oma ya, terima kasih Oma. Terima kasih. Karena Oma kehadiran Karena Oma begitu kita besar bergembira kasih Oma ya. kepada kita. Iya. Ya. Makasih ya Ipi. Iya, terima Makasih kasih. Tuhan berkati kalian. Oma, kita mau Iya. dengarkan firman Tuhan loh. Oh iya. Dibawakan sama Kamu inget Bapak gak? Antoni. Bapak Oh, Ucup. Pak bukan. Antoni Yusuf. Oh, Pak Antoni Yusuf. Oh, iya. Bagus loh Oma. Kita Oma bersyukur baru- loh dia bisa memberkati kita Iya, loh Oma baru dengan inget. firman-Nya. Iya, Oma baru inget. Kita nonton di YouTube ya. Oke. YouTube ada. Terus di mana lagi selain di YouTube? Pokoknya dia kalau Imlek gitu dia paling suka deh, seneng gitu loh. Oh, wah Jadi kita mesti nyanyi dulu Oma. bagus dong itu Kita ya siapin hati firmannya dulu ya. sebelum Opa firman. Terima Oma pasti firman seneng Tuhan. dong yang Seneng lain ya. banget. Apalagi Aduh. Papa Oma sambil pegang angpaunya bilang gini. 我敬拜你，我敬拜你，没有你配的，我敬拜赞美，我敬拜你，我敬拜你，没有你配的，我敬拜赞美。 Kita nyanyi lagi lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
Shalom Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat Ibadah Umas Rayon 1D. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Terima kasih kepada Ibu Hana dan seluruh rekan pengerja yang boleh mengizinkan saya sharing firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja melewati Hari Raya Imlek atau Chinese New Year. Izinkan saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan Xin Jia atau Chinese New Year, 祝大家新年快乐，万事如意，身体健康，上帝祝福你。Biarlah sepanjang tahun ini kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema oleh para pengerja terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Izinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pak, Bu, Saudara, saya percaya setiap kita dalam menjalani kehidupan ini, kita mau yang namanya berbahagia dan panjang umur. Gak ada orang hidup ini berkata, gue mau hidup susah. Gak ada. Semua juga mau hidup berbahagia, bahkan panjang umur. Nah, ayat yang barusan kita baca memberikan salah satu kunci agar kita berbahagia dan panjang umur adalah mentaati dan menghormati orang tua kita. Khususnya selama mereka masih hidup di bumi. Selama kita masih punya orang tua yang mereka masih hidup, maka kita sebagai anak wajib untuk mentaati dan menghormati. Efesus 6 tadi berkata ini adalah ajaran yang penting garis bawahi kata itu, supaya kita berbahagia dan panjang umurnya. Pak, Bu, Saudara, izinkan saya membagikan juga dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ini berkata, Pak, Bu, Saudara, biarlah hari-hari ini setiap kita memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kalau yang lalu hidup kita sembrono, hidup kita kejar hawa nafsu, hidup kita kejar kesenangan dunia. Tapi biarlah dalam masa-masa seperti ini, kita rubah fokus kita. Kita rubah perhatian kita. Kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari apa yang membuat Tuhan senang. Maka saya percaya Tuhan menjagai, memproteksi, melindungi, memberkati kita dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dan dengan panjang umur. Biarlah setiap kita dalam masa-masa seperti ini memperhatikan bagaimana kita hidup. Apa korelasinya, apa hubungannya dengan Efesus pasal yang ke-6 tadi? Pak, Bu, Saudara, biarlah setiap kita memperhatikan yang lalu bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Adakah kita mentaati dan menghormati mereka? Kalau yang lalu kita kurang bahkan tidak mentaati atau menghormati mereka, biarlah masuki tahun yang baru ini, bahkan Chinese New Year yang baru ini, setiap kita mau berubah. Setiap kita mau lebih menghormati dan mentaati orang tua kita, khususnya selama mereka masih hidup di muka bumi ini. Memperhatikan bagaimana kita hidup, cara kita menjalani kehidupan. Ternyata itu penting di hadapan Tuhan. Ayat tadi berkata Efesus 5 ayat 15, jangan seperti orang bebal. Kalau dunia berkata, udah ngapain? Kamu cuma hidup sekali, gak usah hormatin, gak usah mentaati. Toh berbeda Allah, mereka kolot. Mereka gak ngerti zaman sekarang. Apalagi sekarang semua serba digital, semua serba online. Mereka gak ngerti. Pak, Bu, Saudara, ayat firman Tuhan ini tetap berlaku sepanjang zaman. Mentaati dan menghormati. Kalau mereka gak ngerti secara online, ya ajari dengan baik. Perhatikan bagaimana kita hidup.
Ternyata di mata Tuhan sangat penting bagaimana cara kita menjalani kehidupan. Karena itu ayat tadi berkata, perhatikan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu. Itu penting di mata Tuhan. Itu dievaluasi. Setiap apa yang kita perbuat, itu dievaluasi di hadapan Tuhan. Izinkan saya cerita, kata evaluasi menjadi penting buat kehidupan saya sejak pandemi ini. Ketika pandemi masuk ke Indonesia di Maret 2020, maka hal itu berdampak kepada kehidupan saya. Usaha yang saya geluti pun terdampak. Satu pagi saya sudah selesai saat teduh, sudah selesai olahraga, sudah selesai jemur, sudah selesai semuanya. Saya sedang duduk di kursi saya ini, saya sedang buka sosial media saya. Dan saya tiba di sebuah account dari teman saya. Dan waktu saya lihat dia baru selesai morning worship atau doa fajar, doa subuh jam 5 pagi. Itu sudah selesai dan saya lihat sebentar, terus saya lewati. Dan tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, balik. Saya ngerti apa maksudnya, saya balik ke teman saya tadi, ke account teman saya tadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang ngerti main Instagram tentu ngerti ketika di video itu sekian detik, maka ada pilihan keep watching, tetap mau menonton. Dan saya klik, saya ambil pilihan itu, dan saya nonton, saya lihat teman saya bagaimana dia morning worship. Awal-awal saya cuma menonton dia. Saya lihat dia naikkan pujian demi pujian. Sampai tiba-tiba dia naikkan pujian seperti ini. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan. Tiba-tiba pujian tersebut seperti menampar saya. Tiba-tiba saya nggak bisa tahan air mata mengalir. Tiba-tiba Roh Kudus tanya dengan begitu lembut dalam hati saya. Yusuf, siapa yang kamu andalin selama ini? Pak Bu Saudara, saya bisa dengan gampang berkata, oh saya hamba Tuhan, tentu saya andalkan Tuhan dalam hidup saya. Tapi pagi itu seperti Tuhan periksa, Tuhan evaluasi. Apakah sungguh saya mengandalkan Dia dalam kehidupan saya? Atau saya mengandalkan kefasihan saya bicara? Atau saya mengandalkan koneksi saya? Pagi itu seperti Tuhan evaluasi, Tuhan periksa hati saya. Perhatikan bagaimana kamu hidup, Yusuf. Apakah benar kamu sungguh-sungguh mengandalkan aku dalam setiap langkah kehidupanmu? Pagi itu tiba-tiba Roh Kudus ngomong dengan begitu lembut. Yohanes 21. Yohanes 21 bercerita tentang bagaimana Petrus dan para murid sepanjang malam mencari ikan. Pak Bu Saudara, harap dicatat dan diingat. Petrus dan para murid adalah nelayan yang handal. Handal artinya jago. Artinya setiap kali mereka pergi cari ikan, pulang pasti bawa hasil. Tapi sepanjang malam itu Tuhan izinkan tidak satu ekor pun mereka dapatkan. Kita tahu kisahnya. Pagi menjelang sudah mau sampai pantai, Tuhan Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu? Nangkap apa semalam? Dapat apa semalam? Kita tahu kisahnya, mereka berkata, gak dapat apa-apa. Dan Yesus berkata, kali ini coba lagi tebarkan jala di sebelah kanan. Niscaya kamu beroleh. Kita tahu 153 ekor ikan yang besar-besar mereka dapatkan. Pak Bu Saudara, kisah itu, perikop itu, ayat itu sudah saya hafal banget. Bahkan sudah sering saya sharingkan. Tapi pagi itu seperti itu menampar saya. Itu bicara banyak buat saya. Saya mungkin seperti Simon Petrus itu, mengandalkan yang lain. Tapi pagi itu Tuhan periksa hati saya. Apakah saya sungguh mengandalkan Dia? Pak Bu Saudara, biarlah setiap kita memperhatikan cara kita menjalani kehidupan. Izinkan Tuhan periksa, izinkan Tuhan evaluasi, izinkan Tuhan koreksi apa yang salah. Kalau dalam hal menghormati orang tua, kita kurang menghormati, bahkan tidak menghormati. Saya berdoa masuki tahun yang baru ini, biarlah setiap kita menghormati orang tua kita.
Itu adalah kewajiban kita sebagai anak. Kewajiban kita sebagai anak. Bukti kasih kita kepada mama kita yang sudah 9 bulan mengandung. Yang dengan susah payah mereka berdua, ayah dan ibu kita, papa dan mama kita membesarkan kita. Dengan melewati segala kesulitan rintangan, menyekolahkan, membesarkan kita. Sebagai bukti bakti, rasa bakti kita. Rawat mereka, hormati mereka. Itu yang pertama. Pak, Bu, Saudara, perhatikan bagaimana kita hidup. Yang kedua tadi Efesus 6 ayat yang keempat, khususnya kepada orang tua. Dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Para orang tua juga perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan bikin anak kita kesel. Jangan bikin anak kita dendam terhadap kita. Saya baca di berita bagaimana dengan gampangnya anak bunuh orang tua. Karena kenapa? Orang tuanya seringkali ingkar janji. Orang tuanya memperlakukan dengan semena-mena. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan bagaimana kita memperlakukan anak kita. Membesarkan anak kita. Bagaimana cara kita mendidik mereka. Perhatikan. Efesus 5 tadi dikatakan, perhatikan bagaimana kita hidup. Saya berkata kepada para orang tua, perhatikan bagaimana kita mendidik, menghormati, menghargai anak kita. Janganlah kita paksakan kehendak kita, tapi tanya kepada mereka. Komunikasi adalah kunci dari semuanya itu. Yang kedua dengan cepat dari Efesus pasal yang keempat. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Efesus pasal 4 berkata demikian. Karena itu, buanglah daripadamu segala kemarahan, fitnah, geram, dan kepahitan. Buang daripadamu setiap pahit, marah, geram, fitnah. Pak, Bu, Saudara, masuki tahun yang baru ini, biarlah setiap kita membuang setiap marah yang gak perlu, pahit yang gak perlu, geram, bahkan fitnah yang tidak perlu. Buang. Dan itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari keluarga kita. Kita sedang memasuki musim yang baru. Biarlah kita menjalani hidup kita dengan hati yang baru. Yaitu buang setiap marah yang gak perlu. Marah kepada orang tua. Marah kepada anak. Gak perlu. Gak perlu disimpan. Dibuang. Kalau kata dibuang itu terambil dari kata eliminasi. Dibuang. Katanya artinya dieliminasi, dibuang, dan tidak diingat-ingat lagi. Izinkan saya cerita. Desember 2019, saya 25 Desember lebih tepatnya, ketika Bapak Ibu Saudara sedang merayakan Natal, saya ditemani istri 25 Desember 2019, jam 8 pagi, ada di ruang operasi bedah gigi dan mulut. Kenapa? Gigi bungsu saya bermasalah. Berbulan-bulan lamanya sakit. Dan ternyata itu ada tumbuh gigi di dalam gigi. Sampai akhirnya dokternya berkata, satu-satunya cara adalah dicabut dan dibuang. Saya berkata, oke dok, lakukan saja. Singkat cerita, cari jadwal, cari tanggal yang cocok. Akhirnya 25 Desember, karena itu sudah masuk masa libur, diambillah tindakan. Saya dicabut gigi bungsu saya. Ketika di hampir 2 jam dia lakukan pencabutan gigi, sampai ketika sudah berhasil dicabut, dia kasih lihat saya. Nih Pak, giginya, gigi bungsu yang bermasalah. Lihat tuh, ujungnya sudah berubah warna, sudah ada pembusukan di situ. Nih, giginya dibungkus dengan pakai tisu dengan rapi, dikasihkan ke saya, dan diberitahu, nih terserah deh mau diapain. Mau dibingkai kek, mau dibuang ke ujung genteng kek, nih. Dan saya lihat dokter saya, dan saya berkata, dok ngapain? Buang aja. Saya nggak perlu bawa pulang. Dibuang aja. Kenapa? Karena saya tahu itu sumber masalahnya selama berbulan-bulan nyiksa saya. Saya tahu itu sumber sakitnya, itu sumber masalahnya. Dan itu dibuang. Waktu malam, waktu saya sikat gigi, apakah waktu saya lihat, aduh, gigi bungsu saya udah nggak ada, yang biasanya ada, sekarang nggak ada.
Apakah saya tiba-tiba telepon dokter dan berkata, mana tadi gigi bungsu saya, mana dok? Enggak kan? Saya tahu itu sumber sakitnya, saya tahu itu sumber masalahnya. Waktu itu dicabut, dibuang, ya sudah, saya nggak ingat-ingat lagi. Bahkan saya bersyukur akan hal itu. Itulah kata, buanglah daripadamu pahit, marah, geram yang tidak perlu. Waktu kita buang itu, dan jangan diingat-ingat lagi. Jangan ungkit-ungkit kesalahan yang lalu. Jangan diungkit-ungkit terus konflik yang lalu. Sudah dibuang, diselesaikan, kita mengampuni, melepaskan berkat. Sudah, lanjut, move on. Bahasa anak gaul sekarang. Lanjutkan hidup kita. Maka saya percaya, dikatakan tadi di Efesus yang ke-6, maka hidup kita berbahagia dan Tuhan berkati dengan panjang umur. So, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, waktu kita mau dapat berkat berbahagia dan panjang umurnya, maka perhatikan dengan seksama bagaimana kita menjalani kehidupan. Kalau kita masih punya orang tua, mentaati dan menghormati mereka. Kalau kita punya anak, jangan bangkitkan marah mereka, amarah dalam hati mereka. Jangan cuma asal bisa janji tapi tidak bisa menepati. Berikan contoh yang baik. Waktu kita bilang, jangan marah-marah. Ya, kasih contoh jangan marah-marah. Jangan bohong. Ya, kasih contoh jangan bohong. Jangan bangkitkan amarah. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Yang kedua, kalau ada konflik dalam keluarga, maka dikatakan buanglah daripadamu marah, geram, pahit, buang. Waktu kita sebagai anak Tuhan kita berkata, Tuhan, aku mengampuni orang tuaku, aku mengampuni papaku, aku mengampuni mamaku, aku mengampuni anakku. Waktu di hati kita mengampuni, di mulut kita mengakui, kita berkata kita mengampuni, kita buang setiap marah itu, ya sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi. Dieliminasi, dibuang. Dan jangan diingat-ingat lagi. Waktu kita lakukan dua hal ini, saya percaya, maka berkat Tuhan yang khusus akan turun dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita lakukan ini, maka saya percaya keluarga kita jadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang rukun. Kenapa? Saya percaya setiap orang tua akan memperhatikan cara dia berbicara, cara dia memperlakukan anak. Kalau kita sebagai anak, dia akan memperhatikan bagaimana dia memperlakukan orang tuanya apakah dengan hormat dan taat sebagai bakti dari seorang anak. Memperhatikan bagaimana kita hidup. Yang kedua, buang setiap marah, fitnah, geram, pahit, dendam. Buang dan jangan ingat-ingat lagi. So, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dua hal ini, evaluasi, perhatikan bagaimana kita hidup, dan eliminasi. Buang setiap marah, dendam, pahit, itu dibuang. Supaya kita mengalami berbahagia dan panjang umurnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba percaya firman yang sederhana ini kiranya menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu, khususnya buat ibadah UMAS Rayon 1D. Biar setiap kami hari-hari ini Tuhan periksa hati kami, periksa hidup kami. Biarlah setiap kami memperhatikan bagaimana kami menjalani kehidupan. Biarlah kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak. Aku berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara, khususnya ibadah UMAS, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Sebelum kita selesai dari ibadah ini, mari angkat tangan kita dan siap terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, turunlah hidup kita, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput mempelainya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Gongsi-gongsi Oma dan Opa.
Saya doakan biar Oma sehat selalu, biar terus disertai Tuhan sepanjang hidup Oma dan Opa. Kami tunggu kehadiran Oma dan Opa buat minggu depan, ibadah online minggu depan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Raharja. Sehat selalu ya Oma dan Opa. 小陈，我是小陈，从小在祖屋里长大。财。哦，谢谢安迪。我们来了喽！拜拜。每次过年，我最期待的就是拿红包、钱啦。小陈，你看谁来了？是我最难忘的他们。张太、林博，还有美仪。安哥安迪，新年快乐！乖，红包给你，会好长大。谢谢。平时爸妈不在家，我会看起来好像是我陪着他们，但其实是他们在照顾我。那天呢，就把它买了，它真的很便宜耶。新年期间，我最紧张的就是小陈又长高了，变帅了哦。姨妈，恭喜发财！你有女朋友？不用我读书啊？妈妈常说，姨妈很照顾我们一家人，而且特别疼我。我嘞？叔叔婶婶，恭喜发财！爸爸说，叔叔一直把我当成自己的孩子来疼爱。感恩生命里出现的每一个人，最重要的还是我爸妈。爸爸吃饭，妈妈吃饭，过来吃。一家人围坐在一起，哪怕是粗茶淡饭，心中也很富裕。爸妈，新年快乐！叔叔新年快乐！林博新年快乐！顺境逆境都要感恩，这是爸爸教我的。
Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Oma dan Opa, kita bersyukur loh kita boleh merayakan ibadah Imlek. Saya percaya Oma dan Opa seneng ya, walaupun kita nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh banyak orang. Yang penting Oma Opa menikmati suasana Imlek, suasana kasih. Bahkan ada makanan-makanan yang bisa dimakan oleh Oma dan Opa. Kita bersyukur kita mau mengakhiri ibadah Imlek ini. Dan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita selalu diberkati. Mari Oma dan Opa kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan. Kami percaya Oma dan Opa terus mendapatkan penghiburan. Bahkan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami mau berkati gembala kami, Pak Niko Tuhan, beserta istri dan keluarga besarnya. Kami mau memberkati gembala rayon kami 1D Tuhan, Pak Kiki Haryadi beserta ibu dan keluarga besarnya. Kami mau memberkati gembala umas kami, Ibu Hana dan keluarga besarnya beserta pengurus umas yang ada. Kami percaya Tuhan, semua ibadah yang disampaikan adalah karya Tuhan yang besar buat hidup kami. Oma dan Opa terus mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah angkat setiap beban. Jauhkan kami dari segala penyakit dan virus corona Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, hiburkan kami. Semuanya Tuhan jawab Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Buat Jakarta dari Sabang sampai Merauke. Buat pemerintahan kami Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Banyak orang-orang bertobat. Kami percaya Tuhan, pertobatan yang besar terus terjadi di bangsa kami. Selamatkan Yerusalem kami Tuhan. Selamatkan Samaria, selamatkan Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Walaupun kami ibadah online, tapi kami tahu Tuhan selalu hadir di setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kerjakan keselamatan yang besar buat hidup kami, buat Indonesia, buat gereja-Mu. Bangkitkan orang-orang benar ada di dalam gereja-Mu. Kami percaya kami mau berkati orang-orang Kedar Tuhan. Mereka boleh bertobat, berbalik ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.